Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, teman-teman, gimana nih kabar kalian? Oh ya, sebelum itu, selamat datang di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Nah, teman-teman, di Ngopi kali ini kita berada pada edisi yang lumayan istimewa nih. Nggak lumayan lagi ya. Ini udah bener-bener bulan yang istimewa. Bulan yang hanya ada 1 tahun sekali loh. Yakni di bulan Ramadan. Siapa sih yang nggak tahu bulan Ramadan? Bulan yang penuh barokah. Bulan yang barokahnya itu nggak untuk umat muslim aja, tapi seluruh umat manusia. Nah, Ramadan ini juga identik dengan malam Lailatul Qadar dan nuzul Quran nih. Nah, jadi nggak usah lama-lama lagi. Di sini kita bertemu dengan narasumber yang pastinya keren dan cantik nih, teman-teman. Nah, baik, mari kita sapa beliau. Assalamualaikum, Ning. Waalaikumsalam. Ning, keadaannya gimana akhir-akhir ini? Alhamdulillah sehat dan semoga bahagia selamanya. Akhir-akhir ini apa nih kesibukannya? Tetap ngaji dan ngaji, belajar dan belajar. Nih, teman-teman, perlu diketahui nih, Ning Ari ini adalah koordinator bidang kurikulum di Yayasan Pondok Pesantren Manbaul Hikam. Beliau ini juga kepala RA Plus Mahika. Beliau ini juga merupakan kepala pengajian Al-Quran di Mahika dan juga koordinator kecamatan metode Kiroati di Tanggulangin dan Jabon. Oke, baik teman-teman, langsung saja kita langsung mulai nih. Oke. Malam Lailatul Qadar dan nuzul Quran. Kalau boleh tahu pengertian dari malam Lailatul Qadar dan nuzul Quran menurut jenengan gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dikatakan Mbak siapa Mbak? Gimana di Ngopi kali ini kita sangat istimewa, yaitu di bulan yang penuh berkah. Di Ramadan itu ada 2 peristiwa. Ada peristiwa yang sangat istimewa, yaitu nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Nuzulul Quran. Nuzulul Quran secara etimologi merupakan masdar dari lafaz nazala yanzilu nuzulan, yaitu turun. Itu peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Dan itu terjadi tepatnya di tanggal 17 Ramadan. Semuanya tahu, pada tahun 610 Masehi. Dan itu diturunkan oleh malaikat Jibril di Gua Hira. Merupakan momen di mana peresmian Nabi Muhammad selaku Nabi dan Rasul. Itu ada peristiwa nuzulul Quran. Adapun Lailatul Qadar, kita tahu bahwasanya malam yang sangat istimewa, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu. Berarti nuzulul Quran ini kan malam diturunnya Al-Quran. Terus yang Lailatul Qadar ini malam yang lebih baik dari 1000 bulan gitu. Terus nuzul Quran ini apa nih rahasia keutamaan dari nuzul Quran ini? Sangat istimewa, sangat utama karena di situ turunnya Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang sangat universal dan abadi sepanjang masa. Barang siapa yang mensyiarkan dan memperingati peringatan nuzulul Quran, maka seperti dibebaskan dari dosa, ya dihapus dosa-dosanya seperti bayi yang terlahir kembali. Itu keistimewaannya. Dan juga sangat utama karena Al-Quran, Al-Quran itu semakin banyak dibaca, semakin berkah, semakin istimewa. Jadi pergunakan berbanyak ibadah dan peringatan-peringatan pengajian yang bisa menjadikan anak-anak cinta terhadap Al-Quran. Terus ini kan asbabun nuzul ini kan turun nggak acak-acak turun kan mestinya. Pasti kan ada yang namanya penyebabnya. Nih, terus apa nih asbabun nuzul dari nuzul Al-Quran ini? Nuzul Quran. Nabi pernah bermimpi ketemu cahaya. Ada cahaya turun. Dan itu ternyata malaikat Jibril ya, untuk menyampaikan Al-Quran itu. Maka akhirnya Nabi uzlah di Gua Hira itu yang tempatnya itu jauh, jaraknya bermeter-meter gitu ya. Mungkin untuk mencapai ke Gua Hira itu butuh waktu 2 jam.
Kalau turunnya cuma 2 menit cukup. 2 jam. Itu tempatnya sejuk gitu. Terus kemudian syahdu. Nah, di situ proses Nabi berdiam diri uzlah di sana. Setelah bermimpi itu tadi. Kemudian malaikat turun membawa wahyu al-alaq ayat 1 sampai 5 gitu ya. Iqra ma ana biqari, katanya Nabi. Saya tidak bisa membaca, saya tidak bisa menulis, saya tidak bisa membaca. Kemudian dituntun. Nah, itu artinya bahwasanya musafahah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad terjadi. Jadi guru Qur'annya, guru TPQ-nya Nabi Muhammad itu ya malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril. Akhirnya terus dituntun, diajari sampai pada ayat kelima itu. Dan arti Iqra di sini merupakan wahyu pertama kali menunjukkan bahwasanya perintah membaca. Baik itu membaca Al-Qur'an, membaca kitab, membaca buku, membaca lingkungan, semuanya. Dengan membaca kita akan tahu dunia dan menggenggam dunia. Iqra. Oke. Ini kan Nuzul Quran ini kan katanya malamnya ya. Pokoknya kan event yang spesial kan ya. Terus amalan apa nih yang bisa kita lakukan saat Nuzul Quran ini? Amalan saat Nuzul Quran, memperbanyak ibadah yang jelas itu tadi, bisa diperbanyak zikirnya, bisa diperbanyak sholatnya. Kalau kembali kepada hadisnya Nabi, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang koma itu berdiri atau diartikan sholat bisa ya. Barang siapa yang sholat beribadah di bulan Ramadan, maka pahalanya itu seperti bayi yang terlahir kembali. Bisa jadi diperbanyak dengan itu tadi peringatan-peringatan yang bisa mencintai Al-Quran, seperti mengadakan khutmil Quran. Kemudian insya Allah di Mahikam besok untuk Ramadan kali ini sangat istimewa karena dihadiri oleh tamu-tamu kehormatan dari Mesir. Syekh Muhammad Sulaiman, Abdul Qadir, tidak salah, itu dari Mesir, dan akan dilaksanakan besok tanggal 25 Maret. Masya Allah. Kita akan khutmil Quran dan kedatangan tamu istimewa. Insya Allah akan membahas tentang Nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Terus kan tadi kita bahas yang namanya hatam Al-Quran gitu. Lah terus kalau misalnya kita sekarang kan teknologi udah makin maju ya nih ya. Semuanya bisa dipakai lewat genggaman tangan kan ya. Terus bisa nggak nih kira-kira kita tadarus tapi pakai online nih? Khataman Al-Quran secara memang barokahnya khataman itu ya memang satu halaqah atau ada target mandiri secara menghatamkan mulai juz 1 sampai 30. Itu namanya hatam sesungguhnya, dibaca mulai juz 1 sampai 30. Tapi sekarang ada majelis-majelis yang jadi satu, kemudian halaqah dibagi per juz. Itu namanya idaro. Ya, jadi idaro kalau menurut bahasa Arab artinya kantor, tapi di sini adalah menggilir. Jadi dibagi juz 1, juz 2, juz 3 gitu kan ya. Tuh. Kemudian hataman bareng membentuk halaqah. Ini juga dikatakan khutmil Quran. Nah, sekarang tidak hanya bertemu untuk baca simak tapi juga secara online gitu ya. Sering ada di grup-grup saya itu, grup MTS, grup ngaji, grup apa saja, ya, grup pondok. Itu sering hanya ditanyai yang dibaca juz berapa kan ya. Berapa juz 1, juz 2, oh sudah hanya laporan saja. Itu memang tidak bisa dikatakan sebagai hataman secara pribadi utuh karena hanya membaca 1 juz tapi hatam. Namun itu semuanya juga ada pahalanya. Dan itu adalah ide cerdas daripada ngerumpi, daripada ngerasani, daripada melakukan hal-hal yang tidak baik, maka boleh melakukan itu. Jadi hataman secara online, hataman secara dibagi per juz itu boleh. Jadi monggo. Jadi Nuzul Quran ini kan ya, selain Nuzul Quran ini ada yang namanya Lailatul Qadar kan ya. Yang tadi jenengan jawab itu malam yang baik dari 1000 bulan nggih. Nah, terus apa nih keutamaan dari malam Lailatul Qadar? Ya, sesuai dengan surat Al-Qadar ya, ayat 1 sampai 5.
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr gitu. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Karena ini hanya terjadi 1 hari dalam 1 tahun. Iya. Terjadinya kapan? Lah ini yang menjadi rahasia ilahi. Rahasia ilahi. Ada yang mengatakan terjadinya malam-malam ganjil gitu ya. Malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Fil ashril awakhir min syahri Ramadan gitu ya. Tapi ada yang mengatakan juga mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu bisa jadi diturunkan malam Lailatul Qadar. Sehingga ayo semangatnya tidak hanya di malam-malam ganjil saja, tapi sejak memasuki bulan Ramadan kita semangat untuk mencari ibadah itu. Mau fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Harus bahagia ketemu bulan Ramadan, apalagi ada malam-malam istimewa. Nah, itu sering ketika ziarah-ziarah di makam-makam wali itu kan, kalau malam ganjil ruame, kalau waktu genap sepi lah. Ini memang banyak hadis mengatakan terjadinya malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Malam Lailatul Qadar itu keluar cuman 1 tahun sekali, 1 tahun sekali, satu hari sekali kan. Terus apa nih cara tanda-tanda khusus yang bisa membuat kita ini lebih khusyuk lagi buat ibadah? Tanda-tandanya itu syahdu gitu ya, sejuk, tidak panas, tidak dingin, tidak hujan, tidak gerimis, tidak ada suara binatang, tidak ada dedaunan yang turun. Itu merupakan ciri-ciri bahwasanya malam Lailatul Qadar itu turun, dan saat itu malaikat turun ke bumi untuk memberikan keberkahan, untuk memberikan rahmat kepada manusia yang jungkungnya itu nemen, yang ibadahnya itu nemen gitu. Maka kita terus berusaha untuk berburu Lailatul Qadar itu. Yang tadi jenengan bilang kan malam Lailatul Qadar ini kan selain istimewa kan cuma limited edition ya katanya ya. Terus ini apa nih cara kita biar bisa mendapatkan keberkahan di malam Lailatul Qadar ini? Yang jelas memperbanyak ibadah, menghatamkan Al-Quran, kemudian qiyamul lail, karena Lailatul Qadar itu kan malam, sehingga apa yang bisa kita kerjakan di malam hari? Kalau biasanya kita tidur, maka di bulan Ramadan ya memperbanyak qiyamul lail, sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir, kemudian baca Al-Quran, zikir, itu saja dari situ. Mujahadah, muqarabah, mendekatkan diri kepada Allah, dan itu yang akan mendapatkan keberkahan di malam Lailatul Qadar. Kalau istilahnya ketiban Lailatul Qadar, nggak mungkin kalau anak yang rebahan, anak yang suka tidur itu terus kemudian dapat Lailatul Qadar. Jadi dipilih oleh Allah siapa yang akan mendapatkan keberkahan itu. Oke, baik. Jadi bisa disimpulkan bahwasannya sama-sama event yang luar biasa kerennya, luar biasa spesialnya, maka kita nggak boleh ya nyanyain mesti kan ya. Jadi kita harus memperbanyak ibadah, nggak cuma sholat aja, bisa baca Quran, bisa zikir, dan berbagai macam lainnya. Oke. Ini kayaknya sudah sampai sini dulu deh pertemuan kita hari ini. Sebelum kita tutup acara ini, boleh nih kasih closing statement buat teman-teman. Kepada semuanya, santri Mahika atau santri semuanya di dunia ini, ayo kita memperbanyak amal di bulan yang istimewa, yaitu bulan Ramadan ini, dengan cara mencintai Al-Quran. Karena Ramadan adalah bulannya Al-Quran, maka perbanyak membaca Al-Quran. Ya, Al-Quran ghaniyun la faqra ma'ahu. Quran itu kaya, tidak bakal miskin orang yang membaca Al-Quran, orang yang hormat kepada Al-Quran. Maka keberkahan akan kita raih dan kesuksesan akan kita gapai bersama Al-Quran. Dan ketika Lailatul Qadar, ayo kita bareng-bareng berburu, ya, berburu Lailatul Qadar, berburu keberkahan di malam-malam ganjil, di malam-malam Lailatul Qadar, dengan memperbanyak ibadah.
kurangi rebahan. Nggih, ning matur nuwun nggih. Mungkin ada tambahan lagi dari yang sebelum-sebelumnya? Sampun cukup. Terima kasih Ning atas waktunya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Tetap saksikan Ngopi di part-part selanjutnya. Saya Dewi Andriana dan teman-teman kru Ngopi pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.